Sebagai saguhan merarian demun matur nuwun semua. Mohon perhatian. Upacara melasti yang dilaksanakan oleh Parisada Hidudharma Provinsi Nusa Tenggara Barat Minggu 19 Maret 2023 segera dimulai. Mamitang lugra titiang ring Ratu Pranegede lanang istri Siwa Sogata lugrayang titiang Desa Putusari Dewi Pinake Ugrayake Jagi ngenter padikrama ring rahina puniki Ratu Pranegede lanang istri tali linggayang titiang ring uluning herdaya para pinantita sani umraga suci yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Barat, para undangan yang kami hormati, singkatnya umat sedharma yang kami hormati pula. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puja Angayu bahagia kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa karena telah melimpahkan segenap anugerahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara melasti hari Minggu 19 Maret 2023. Bapak Gubernur dan undangan yang berbahagia, perayaan ini adalah dalam agama Hindu merupakan keyakinan sebagai ritualisasi upacara penyucian aplikasi dari ajaran Trihita Karana. Bapak Gubernur yang kami hormati, undangan yang berbahagia dan umat sedharma, marilah kita awali acara ini dengan melantunkan Purwaka Mantra Om Abhignastu Namo Shida. Semoga tetap tercurahkan anugerah dan bimbingan sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Acara akan diawali dengan pembacaan Weda Wakya kepada Imade Padnya Wiranata dan Ketut Rudita. Disilakan. Rigveda Mandala 2 Sukta 21 Mantra 6.
Dak sosial Artinya, oh yang itu, karuniailah kami harta dan benda yang terbaik, kemampuan berpikir dan nasib yang baik, kekayaan yang berlipat ganda, badan yang sehat, perkataan yang manis, dan hari-hari dengan udara yang nyaman. Hormati, selanjutnya laporan Ketua Panitia Perayaan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1945 kepada yang terhormat Bapak IGD Putu Aryadi Sos MH disilakan. Siwa Sugate sane Meraga Suci, sane dahat semangat yang remana, para pinandita, pemangku, yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Zulkifli Mansyah yang kami hormati, selamat datang Pak Gubernur, terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati pimpinan Forkompinda atau pejabat yang wakili, mungkin dari Danrem, dari Dandim Kota Mataram, Bapak Ibu, para pimpinan organisasi Kemasakan Hindu, PHDI, ICI dan lain sebagainya, Cutet, Bapak Ibu, umat Dharma, sane dahat semacam remana. Kaping ajeng miring sareng-sareng aturang angi bagio. Kita awali dengan pangajalimat. Om Swastiastu, Om Mawi Genap Mastu, Namo Sidem, Om Sidirastu, Astutat Atu Swaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam rahayu, salam sehat untuk kita semua. Pertama, mari kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kegiatan di tengah-tengah kita bersama menyambut perayaan Hari Raya Suci Nyepi tahun Saka 1945. Di tengah-tengah kita sudah hadir guru WCC kita, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur sudah hadir. Dalam ajaran Weda disebutkan bahwa suatu upacara akan sempurna bila
guru SSC kita itu hadir di tengah-tengah kita memberikan doa restu. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, kami laporkan bahwa rangkaian peringatan Hari Suci Nyepi tahun 1945 ini akan kami laksanakan dalam 4 rangkaian acara. Hari ini adalah awal dari peringatan itu dengan kegiatan melasti. Melasti dalam ajaran Hindu adalah diyakini sebagai simbolisasi prosesi dalam melakukan penyucian terhadap Buana Agung maupun Buana Alit. Buana Agung adalah alam semesta yang diciptakan oleh Hidup Yang Dewasa dengan segala isinya dan lengkap dengan segala kekuatannya. Sedangkan Buana Alit adalah individu setiap manusia yang di dalamnya terdapat kekuatan sinar suci Hidup Yang Dewasa. Manusia atau umat kita memiliki dua kedudukan penting. Yang pertama adalah sebagai makhluk spiritual, yang kedua adalah sebagai makhluk alamiah. Misi utama umat manusia di muka bumi ini adalah menciptakan keharmonisan, keselarasan dan kedamaian alam semesta ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini dapat terlaksana karena bantuan dan dana punya dari umat sedharma dan juga bantuan serta perhatian dari umat yang lainnya serta dari pengusaha. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas dana punya yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti setelah acara melasti hari ini akan kita lanjutkan dengan kegiatan Tawur Agung Besange yang akan dilaksanakan di Mayura, dirangkaikan dengan pawai ogoh-ogoh, dan juga nanti pada puncak acara adalah kegiatan Sipeng, peringatan Hari Raya Nyepi, yang kita isi dengan kegiatan pelaksanaan catur berata penyepian. Oleh karena itu, mari mulai hari ini kita sucikan diri kita, sucikan perbuatan kita, sucikan lingkungan kita. Kita mengemban amanah yang sangat suci, yaitu menjaga keharmonisan lingkungan alam semesta ini. Kita mencari kehidupan dengan cara-cara memang kita melestarikan lingkungan. Karena kalau kita melakukan kerusakan, maka rusaklah dunia ini. Mari mulai tahun Saka tahun 1945 ini kita tinggalkan perbedaan-perbedaan, kita wujudkan harmonisasi lingkungan, kita ciptakan persatuan dengan kesatuan, kita introspeksi diri, kita tinggalkan egoisme, segala perpecahan yang terjadi selama ini, mari kita tinggalkan. Kita dukung pemerintahan daerah ini untuk mewujudkan NTB Gemilang dan Indonesia maju. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya atas kekeliruannya Tidang Lungsur Geng Sinampura, Tidang Sida Bantuk, para musanti. Om Santi Santi Om. Kami hormati selanjutnya sambutan Ketua PHD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terhormat kepada Bapak Ida Madi Santi Adnya SH MH. Silakan. Om Awigena Mastu Namo Sidong. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sani Baraga Suci, itu pokok peranda, siwa, sugata, sani suci yang titi yang bermanah. Para pemangku, pinanggita, sani suksemen titi yang bermanah. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yang saya hormati, selamat datang Pak Gubernur, hadir di tengah-tengah. Bapak Wali Kota Mataram atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua PSN Nusa Tenggara Barat, Sani Suksemen Titiang Mana, Bapak Kepala Bidang Bimas Hindu Kementerian Agama Kanwil Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sani Suksemen Titiang Mana, Bapak Rektor Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, yang saya hormati Ibu Ketua WHDI Provinsi NTB, yang saya hormati Ketua Pradah NTB, yang saya hormati Ketua Prajaniti Korwil NTB, yang saya hormati Ketua KMHD Provinsi NTB, yang saya hormati Ketua Yayasan Dharma Laksana
yang saya hormati Ketua IKSI Warwil NTB, yang saya hormati Ketua Panitia Melasti yang saya hormati, singkatnya Ratu Jedane Sarasami Sani Suksemanti yang mana. Pertama-tama marilah kita mengucapkan anugerah bahagia kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas asung kerti waridugahnya kita bisa bersama-sama hadir di sini dalam keadaan sehat, sejahtera, dalam mengikuti acara Melasti Mekis yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 19 Maret tahun 2023 di Pantai Luang Balo Ampenan. Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hampir 3 tahun lamanya sejak virus COVID-19 melanda dunia dan negeri kita ini, umat Hindu tidak bisa melaksanakan upacara melasti secara normal. Karena memang kita tidak bisa berkumpul dan dibatasi oleh pemerintah karena untuk mencegah agar virusnya tidak meluas. Tapi sekarang PPKM sudah dicabut pemerintah, astungkare kita bisa melaksanakan upacara melasti dengan normal seperti biasa, yang merupakan salah satu rangkaian pelaksanaan Harian Nyepi tahun Sake 1945 tahun 2023. Kalau kita lihat kilas balik sejarah tahun Sake berawal terjadi di India. Hal itu merupakan tonggak sejarah untuk mengutuk permusuhan suku bangsa di India saat itu. Suku-suku ini bosan dengan peperangan dan permusuhan itu. Akhirnya arah perjuangan dialihkan dari perjuangan untuk merebut kekuasaan ke arah perjuangan kebudayaan dan kesejahteraan. Itulah yang menjadi cikal bakal penanggalan Sake. Selanjutnya penanggalan Sake berkembang di Indonesia, dibawa oleh pendeta bangsa Sake yang bergelar Aji Sake yang dulu mendarat di Rembang, Jawa Tengah tahun 456 Masehi. Di Indonesia, perayaan tahun Sake dirayakan dengan hari raya Nyepi seperti sekarang. Berdasarkan petunjuk lontar Aji Swamandala bahwa hari raya Nyepi dirayakan pada Sase atau bulan Kesane setiap tahun pada bulan Maret atau bulan April. Beberapa hari sebelum Nyepi diadakan upacara melasti, Mekis, dan ini dilaksanakan sebelum Taur Kesane. Sedangkan upacara Taur diselenggarakan pada Tilem Kesane yang nanti jatuh pada tanggal 21 Maret yang akan datang. Keesokan harinya dilaksanakan Catur Berate Penyepian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, PHD NTB telah membuat surat edaran rangkaian pelaksanaan Hari Raya Nyepi Sakewarse 1145. Tadi sudah disebutkan sama Ketua Panitia Pak Gede Aryadi, tidak perlu saya sebutkan di sini. Sudah rangkaiannya sudah jelas. Ratu dan Sarang Sami tadi disebutkan sebelum Taur Kesane dilaksanakan upacara melasti. Dalam lontar Sang Hyang Aji Swamandala disebutkan anglukat aken laraning jagat paklise letuhe buarni. Artinya melenyapkan penderitaan masyarakat, melepaskan kepapaan dan kekotoran alam. Selanjutnya dalam lontar Sundari Game menambahkan tujuan melasti adalah Amet Sarining Amerte Kamandalu Ring Telenging Segaru. Artinya mengambil sari-sari air kehidupan atau Amerte Kamandalu di tengah-tengah samudera. Jadi tujuan melasti menghilangkan segala kekotoran diri dan alam serta mengambil sari-sari kehidupan di tengah samudera. Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 1 Sase Kedase tanggal 22 Maret dilaksanakan Catur Berate Penyepian, yakni amati geni, amati karya, amati lelamuan dan lelungan. Maknanya selama 1 hari kita melakukan kontemplasi, perenungan agar pikiran kita hening dan henung. Hening
artinya harus senantiasa tenang. Hening artinya harus bisa hidup senantiasa mengheningkan hati dan pikiran. Dan henung artinya harus bisa merenungi tujuan hidup. Filsafat hening henung ini adalah bagaimana kita bisa membangun kesadaran agar bisa mengendalikan diri dari gempuran, nafsu kegelapan, dan sadripu yang ada di dalam diri. Bapak Ibu sekalian, dalam momentum perayaan Hari Raya Nyepi tahun 1145 adalah agar kita bisa membangun keharmonisan kita dengan Tuhan, keharmonisan kita dengan alam, dan keharmonisan kita dengan sesama manusia. Selain itu, agar kita bisa membangun landasan budaya etik. Yang kedua, landasan budaya etik baru. Yang pertama, landasan budaya etik artinya bagaimana kita membangun budaya persatuan dan kesatuan. Dalam bahasa Jawa disebut dengan nyawiji. Budaya menjadi satu, yakni bersatu sebagai bangsa Indonesia, bersatu dengan masyarakat dan umat di Nusa Tenggara Barat, dan bersatu sesama umat Hindu di Nusa Tenggara Barat. Adanya perbedaan adalah suatu keniscayaan, akan tetapi perbedaan bukan membuat kita menjadi terpecah belah. Perbedaan suku, agama, adat, budaya adalah ibarat perbedaan fungsi sel yang ada dalam tubuh manusia. Tetapi secara koheren bekerja sama untuk kehidupan manusia. Sama halnya kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mandur. Unity and diversity dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, landasan membangun budaya etik baru yaitu lingkungan hidup. Lingkungan hidup menjadi perhatian dan menjadi penting sehubungan dengan kegelisahan dunia yang berkaitan dengan isu-isu pemanasan global dan perubahan iklim. Kalau tidak diatasi akan menimbulkan bencana besar bagi manusia, seperti mencairnya es di kutub yang menaikkan level permukaan air. Diambil contoh saja di Pantai Luang Balu ini, Pak Gubernur, sudah terjadi abrasi dan permukaan air sudah naik beberapa tahun terakhir ini. Dan ini harus menjadi perhatian kita semua, termasuk perhatian dari pemerintah daerah. Pengerusakan hutan dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor yang membawa korban jiwa dan harta benda yang tidak kecil. Oleh karena itu perlu ada pemikiran konservasi budaya terintegrasi dan bersamaan dengan konservasi lingkungan. Kita harus bisa merawat lingkungan dengan baik, bisa mengelola sampah dengan baik, membuat energi bersih, ramah lingkungan. Itu muncul harus dari kesadaran masyarakat dan umat kita, dan itu menjadi jawaban dan pemecahan masalah kita. Bapak Ibu sekalian, terakhir, harapan saya sebagai tema perayaan Hari Raya Nyepi tahun 1145, yakni melalui Dharma Agama dan Dharma Negara, kita sukseskan Pesta Demokrasi Indonesia untuk NTB Gemilang dan Indonesia Maju. Atas dasar itu, mari umat Hindu NTB akan menjadi pionir untuk mensukseskan Pesta Demokrasi tahun 2024 di NTB. Semoga kita punya wakil-wakil di parlemen yang senantiasa melindungi dan memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan kita semua. Demikian pula kepala daerah yang terpilih, baik bupati, wali kota maupun gubernur, adalah menjadi pemimpin yang amanah dan pemimpin yang melaksanakan swadharma sebagai kepala daerah. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada seluruh ormas-ormas umat Hindu yang bekerja keras sehingga upacara melasti ini berjalan dengan baik pada hari ini. Demikian sambutan saya. Akhirnya saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi. Om sukses. Hadirin yang kami muliakan, para orang tua, para tokoh masyarakat, guru-guru kami, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Tadi saya dibisikkan oleh Pak Ketua, kalau bisa Pak Gubernurnya sambutannya agak panjang sedikit. Karena saya punya kebiasaan, biasanya kalau sambutan itu tidak panjang-panjang.
paling lama sambutan itu 3 menit. Karena kalau zaman sekarang sambutan panjang-panjang lebih dari 3 menit, ibu-ibu akan segera lihat HP-nya. Jadi kalau ada ibu-ibu sudah lihat HP-nya, itu tandanya Pak Ketua memang kita diminta untuk berhenti. Tentu senang sekali saya sore ini bisa hadir di sini, dan ini bukan pertama kali. Time is really flying. Waktu berlalu begitu cepat. Dulu di tempat yang sama sebelum COVID kita juga mengadakan acara yang sama. Dan terus terang, hadirnya kami di tengah masyarakat ini bukan ujuk-ujuk, tapi sejak kami dilantik jadi gubernur, memang kami langsung tidak kalah dengan yang lain. Bersama Bu Wakil Gubernur selalu menyapa masyarakat hampir di semua dusun desa yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat ini. Dan kami ketika datang ke dusun, ke desa-desa, selalu mencoba mendistribusikan harapan, menghadirkan rasa optimisme pada masyarakat kita bahwa setiap bencana tentu ada berkah di balik musibah, selalu ada cahaya di ujung terowongan. Dan ketika kita disapa oleh gempa yang cukup keras, kita kemudian mendapat coronavirus disease. Dan saya sering sampaikan pada masyarakat bahwa sebelum jadi gubernur, saya sebelumnya 3 periode menjadi anggota DPR di Jakarta, di Senayan. Menjadi pejabat negara, menjadi pimpinan komisi, menjadi fraksi yang memungkinkan kami bertemu dengan orang-orang penting secara berkala dan rutin. Sebagai pimpinan fraksi di DPR, kami rutin bertemu dengan Presiden, rutin bertemu Wakil Presiden, para menteri, pimpinan BUMN, termasuk salah satunya saya lihat nih ada Pak Oka nih, mantan pimpinan BUMN kita di Jakarta. Di situ kami sering menceritakan pada masyarakat pengalaman kami ketika menjadi pejabat di Jakarta. Bahwa belum tentu harta yang berlimpah, belum tentu uang yang banyak menghasilkan kebahagiaan. Saya sering cerita Bapak dan Ibu, saya pernah punya sahabat masih hidup, di sahabat Pak Oka juga ini di Jakarta. Setiap bulan penghasilannya tidak kurang dari 300 miliar. Jadi sebulan tidak kurang 300 miliar. Nah, di situ saya belajar satu hal, Bapak dan Ibu, bahwa uang yang banyak bukan berarti tanpa masalah. Sahabat saya ini punya uang 300 miliar, tapi oleh dokter dia dilarang makan nasi. Dia bukan hanya tidak boleh makan nasi, dia tidak boleh makan daging, tidak boleh makan goreng-gorengan, tidak boleh minum kopi, tidak boleh minum teh, tidak boleh mencicipi gula, tidak boleh menyentuh garam, tidak boleh makan sambal dan lain-lain. Yang boleh dimakan hanya obat-obatan. Bapak Ibu mau punya 300 miliar tapi nggak boleh makan nasi? Jadi macam-macam. Jabatan yang tinggi belum tentu menghadirkan kebahagiaan hidup. Nah, di berbagai tempat saya sering cerita, saya punya kepala dinas, saya nggak usah sebutkan namanya, ini yang jelas bukan Pak Gede. Ini ketika baru dilantik, keesokan harinya karyawannya WA saya, Pak Gubernur, tolong kepala dinasnya diganti. Tiap hari dari pagi datang ke kantor sampai pulang sore hari kerjanya marah-marah terus. Kami berdoa mudah-mudahan dia kena serangan jantung. Nah, saya akhirnya penasaran kenapa dia sangat marah pada anak buahnya. Akhirnya saya berkunjung ke rumahnya. Nah, penting kita berkunjung ke rumah bawahan kita atau atasan kita. Dan di situ saya baru simpati pada yang bersangkutan, kepala dinas saya ini. Kenapa dia sering marah-marah di kantor? Rupanya di rumahnya sering kena marah sama istrinya. Jadi rupanya
sering sekali dimarahin oleh istrinya ini Pak Ketua. Jadi kalau ada sejawat kita yang sering marah-marah di kehidupan kita sehari-hari, segera kunjungi rumahnya, jangan-jangan di rumah sering kena marah oleh istrinya. Oleh karena itu momentum sore ini saya kira tepat untuk kita merenung, melakukan refleksi yang dalam, sehingga ketika kita masuki Hari Raya Nyepi, kita betul-betul menjadi manusia yang siap untuk membersihkan diri, berdamai dengan sesama manusia, dan tentu saja berdamai dengan Yang Maha Kuasa atas apa yang ada di kehidupan kita. Oleh karena itu, terima kasih pada panitia yang telah mengundang kami hadir di sini. Atas nama pribadi dan pemerintah Nusa Tenggara Barat, kami mengucapkan selamat pada kita semua. Mudah-mudahan hidup kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ingin sebenarnya mengikuti acara sampai selesai, tapi kami harus ada acara lain di kabupaten lain, jadi kami mohon izin pamit terlebih dahulu. Demikian, Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan upacara melasti pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu para undangan. Kita tutup acara pembukaan ini dengan menghaturkan puja Parama Santi. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.